yang masih di rumah ya, sabar ya. Mungkin berdoa dulu sekitar 2 minggu atau 3 minggu lagi, atau bisa 1 minggu lagi, kita sudah bisa beribadah di gereja lagi. Jadi adik-adik di rumah sabar ya. Kita benar-benar kangen bersama kalian untuk ketemu lagi di sekolah minggu kita ya. Hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah silakan bangkit berdiri, ajak kakak adiknya, ajak mama papanya bila perlu untuk sama-sama beribadah ya. Yuk kita akan memuji Tuhan dari lagu Dari Terbit Matahari. Oke, semua tahu lagunya kan ya? Kita bernyanyi sambil bertepuk tangan ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pada hari Minggu ini Tuhan, kami masih boleh diberikan Tuhan kesehatan dan juga keselamatan bersama dengan semua keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami satu detik pun. Dan pada saat ini Tuhan, walaupun kami masih berkebaktian memuji dan memuliakan nama Tuhan di kebaktian sekolah minggu kami masih beribadah di rumah. Tapi biarlah Tuhan saja yang boleh memberikan semangat untuk kami para anak-anak sekolah minggu untuk boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya keadaan ini boleh cepat pulih sehingga kami boleh berkebaktian lagi di rumah Tuhan bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan guru-guru sekolah minggu kami. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan, tolong Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tolong Tuhan yang merawat kami pribadi lepas pribadi yang ada di rumah kami masing-masing. Ini doa kami Tuhan, dengarlah Tuhan dan jadilah kehendak Tuhan untuk kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Amin. Ya, adik-adik sebelum mendengarkan cerita Tuhan hari ini, kita akan bernyanyi dari lagu Oncak ya, orang Palembang ya. Lagu Oncaknya anak-anak sekolah minggu, kita mau nyanyi lagu Aku Anak Sekolah Minggu ya. Judulnya Aku Anak Sekolah Minggu ya. Oke, pas kita berdiri, gak usah duduk, pas kita berdiri ya. Nanti waktu pas dengar firman baru duduk. Oke, silakan Kak Separ mainkan musiknya.
sebentar lagi kita akan mendengar cerita Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Om Berho ya. Jadi adik-adik siap-siap ya yang di rumah ya, siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Silakan Om Berho. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Gimana adik-adik? Apa kabarnya? Sehat pastikan? Atau ada yang sakit seperti batuk-batuk maupun yang lagi demam? Nah, bagi adik-adik yang sedang mengalami kelemahan tubuh, adik-adik jangan lupa untuk istirahat, jangan lupa juga untuk banyak-banyak minum hangat, dan juga kalau adik-adik mau keluar juga jangan lupa menggunakan masker. Bagi adik-adik yang sehat, tetap jaga kesehatannya selama pandemi saat ini. Nah, adik-adik, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk saat ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dalam bentuk Tuhan walaupun masih dalam suasana pandemi. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami agar kiranya kami bisa memperhatikan dan bisa menerapkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, silakan adik-adik buka Alkitabnya dari Alkitab Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-27. Markus pasal 9 ayat ke-14 sampai dengan ke-27. Bagi adik-adik yang bingung di mana kitab Markus itu sesudah kitab Matius di Perjanjian Baru, bisa minta tolong mamanya, papanya, atau abangnya untuk mencarikan kitab Markus ini. Dan jangan lupa juga dikasih pembatas ya. Nah, kitab Markus pasalnya ke-9 ayat ke-14 sampai dengan 27. Kakak akan membacakan dari sini ya. Di bawah judul perikop, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu
berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukkannya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Nah, adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab untuk hari ini. Nah, adik-adik, tema untuk minggu ini adalah Tuhan berkuasa atas roh jahat. Sekali lagi, Tuhan berkuasa atas roh jahat. Adik-adik, kita ada satu cerita. Ada seorang anak yang bernama Rian. Nah, Rian ini mempunyai mobil-mobilan. Dia sayang sekali sama mobil-mobilan tersebut, sehingga dia kalau mau memainkannya dengan hati-hati. Waktu itu mobil-mobilannya sedang rusak, adik-adik. Terus Riannya menangis dan sedih dan memanggil ayahnya. "Ayah," kata si Rian. Kemudian si ayahnya pun mendatangi si Rian. "Loh Rian, kamu kenapa menangis? Mobil-mobilanku rusak. Dari tadi mobil-mobilannya nggak bisa berjalan. Padahal aku udah memainkannya dengan hati-hati," kata si Rian tadi. "Coba ayah lihat dulu mobil-mobilannya. Udah jangan menangis lagi ya," kata si ayahnya. Kemudian si ayahnya ini melihat mobil-mobilannya dan mengecek apa yang rusak. Dan ternyata mobil-mobilannya rusak ini karena nggak bisa berjalan ini karena kehabisan baterai, adik-adik. Makanya mobil-mobilannya ini baterainya diganti oleh ayahnya. Sudah diganti, kemudian ayahnya memberikan mobil-mobilan itu ke Rian. "Nah, sekarang mobil-mobilan kamu udah bisa digerakkan lagi." Rian sangat senang sekali melihat mobil-mobilannya digerakkan dan dia sangat kegirangan. Kemudian kata Rian, "Wow, ayah hebat sekali. Terima kasih ya udah memperbaiki mobil-mobilanku sehingga dapat bergerak kembali." "Ya, sama-sama." Kemudian si Riannya pun bertanya, "Ayah, aku mau tanya, kalau mainan rusaknya Rian, ayah bisa memperbaiki. Tapi kalau kita manusia yang mengalami keadaan terganggu dan memerlukan pemulihan, siapa yang dapat menolong ayah?" "Tentu saja Tuhanlah yang dapat menolong kita, karena Tuhanlah yang menciptakan kita, dan Tuhan pasti memperbaiki dan memulihkan keadaan kita." Itu jawab ayahnya. Nah, sama adik-adik dengan cerita Syria tadi ini dalam Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan 27, ini menceritakan tentang seorang anak yang bisu, kemudian kerasukan. Nah, sang anak ini tadi mengalami kerasukan, kemudian ayahnya membawa anaknya ini ke murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Nah, waktu itu ketika Petrus, Yesus, Yakobus, dan Yohanes kembali kepada murid-murid yang lain, mereka melihat kerumunan orang-orang tersebut. Mereka
sedang melihat anak itu yang lagi kerasukan. Mereka menjumpai para murid Tuhan Yesus yang lainnya yang sedang kebingungan menghadapi anak ini yang sedang menghadapi kerasukan. Ketika Tuhan Yesus bertanya apa yang sedang mereka perbincangkan, maka salah seorang dari mereka berkata, "Guru." Tuhan Yesus bertanya apa yang sedang mereka perbincangkan, maka salah seorang dari mereka adalah ayah dari si anak yang kerasukan itu menjelaskan, "Guru, anakku ini dibawa kepadamu karena ia kerasukan yang membuatnya menjadi bisu. Setiap kali roh itu menyerang dia dan membanting-bantingkan tubuhnya ke tanah, dan mulutnya pun penuh dengan busa, giginya pun bertahan, dan tubuhnya menjadi kejang-kejang." Adik-adik, sesudah itu kemudian Tuhan Yesus menyuruh anak itu dibawa mendekat kepadanya, adik-adik. Namun ketika anak itu dibawa, roh itu melihat Tuhan Yesus, dan kemudian segera dia menggojong-gojongkan tubuh anak itu tadi, adik-adik. Dia kelihatannya dia tidak mau Tuhan Yesus ada di dekat dia, makanya dia menggojong-gojongkan tubuh anak itu. Semua orang yang melihat itu pun menjadi takut, adik-adik, sekaligus merasa kasihan terhadap anak itu, anak tersebut. Kata ayahnya, "Sejak kecil anakku ini sudah berkali-kali diseret oleh roh itu ke dalam api, ke dalam air, dan untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Tuhan menegur, adik-adik, menegur keraguan ayahnya tersebut. Kata Tuhan, "Jika engkau dapat katamu, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Sang ayah menyadari teguran tersebut. Ternyata selama ini ayahnya meragukan kuasa Tuhan Yesus, sama seperti para murid Tuhan Yesus yang lain. Kemudian dia berseru dan memohon ampun, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Maka Tuhan Yesus segera mengusir roh tersebut dari badan anaknya ini tadi. Katanya, "Hai, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukkannya lagi." Kemudian roh itu pun sambil berteriak-teriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya, sehingga tiba-tiba anak itu pun tergeletak diam. Orang-orang menyangka anak itu sudah mati. Ternyata Tuhan Yesus memegang tangannya, kemudian anak itu bangun dan sembuh. Nah, dari cerita ini tadi menggambarkan bahwa kuasa roh jahat itu, ketika kuasa roh jahat itu membuat kita manusia, kita menjadi terganggu dan memerlukan pemulihan Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk memperbaiki dan memulihkannya. Hebat bukan kita? Iya, karena Ia sanggup mengalahkan seluruh roh jahat yang ada di muka bumi ini. Karena Ia yang menciptakan kita, Ia yang berkuasa atas kita. Nah, adik-adik, makanya dari itu kita sama-sama, marilah kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita dan jangan pernah meragukan kuasanya. Kalau misalkan adik-adik sedang ketakutan, adik-adik jangan lupa berdoa, adik-adik harus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan menolong adik-adik dikala adik-adik sedang menghadapi suatu ketakutan yang hebat menurut adik-adik, ataupun adik-adik takut sendirian, ataupun adik-adik takut gelap. Adik-adik juga harus berani dan harus mengandalkan Tuhan. Jika kurang percaya, kita bisa meminta jika kita kurang percaya, maka kita dapat meminta tolong kepada Tuhan
kepada Tuhan seperti yang dilakukan sang ayah anak tadi yang kerasukan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Sebagai untuk tugas minggu ini, kakak ada tulisan Tuhan melindungiku, aku tidak takut. Nah, adik-adik bisa lihat ini. Kemudian adik-adik bisa tempelkan gambar ini di sini. Ini sudah kakak kasih double tip ya, adik-adik. Tinggal adik-adik tempelkan di sini. Nah, adik-adik lihat. Nah, bisa ditempel seperti ini. Di sini ada bacaan Tuhan melindungiku, aku tidak takut. Nah, jadi adik-adik kalau misalkan adik-adik takut, ingat kata-kata ini, Tuhan melindungiku, aku tidak takut. Nah, kalau adik-adik merasa ketakutan. Kemudian yang kedua itu ada ayat hafalannya adik-adik. Adik-adik coba buka dari kitab Markus pasal 3 ayat 11a. Kitab Markus pasal 3 ayat 11a yang mengatakan, bila mana roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya. Sekali lagi, bila mana roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya. Nah, adik-adik jangan lupa tugasnya nanti sambil pegang ini adik-adik ya, adik-adik hafalkan, adik-adik buat video, kirim ke sekolah minggu, grup sekolah minggu. Nanti minta tolong mama sama papanya. Oke adik-adik ya? Oke, sip. Nah, jangan lupa tugasnya ini ditempel. Ini nanti ditempel di sini ya adik-adik ya, di sini. Nah, dan juga nanti ayat hafalannya juga Markus 3 ayat 11a. Oke, adik-adik sudah paham ya tugasnya. Oke, kita akan mengakhiri firman renungan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman ini. Kami diingatkan lagi untuk jangan takut terhadap kuasa-kuasa roh jahat. Kami juga diingatkan untuk selalu percaya kepada Tuhan. Berilah kami sendiri kekuatan agar kami senantiasa percaya kepada segala roh jahat yang mengacaukan kami. Kiranya kami selalu taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik sudah dengar ceritanya tadi tentang apa? Adik-adik harus percaya dengan Tuhan Yesus. Jangan takut dengan roh jahat ya. Contoh roh jahat adalah roh tadi, roh hayati. Ya, maksudnya dengan kuasa-kuasa gelap ya. Jadi adik-adik kalau nanti di rumah mati lampu malam-malam jangan takut karena ada lampu emergency, karena ada lilin, karena ada HP buat living center ya. Jadi tetap berdoa walaupun dalam keadaan yang gelap, dalam keadaan kalian sendiri, kalian tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin ya. Kita akan menutup ibadah kita sekaligus meresponi firman yang boleh dibagikan diceritakan oleh Ibu Berto. Kita akan menyanyi lagu dari Ku Menang. Kalau bahasa Jawanya I win.
Terima kasih adik-adik. Kita akan tutup kebaktian kita hari ini dengan ditutup doa oleh Betul. Silakan Betul. Oke, adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk saat ini. Kami sebentar lagi akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati juga para pelayan hari ini, musik, untuk Aseta, untuk Undori sebagai tugas, dan juga Tuhan berkati adik ini yang telah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk keadaan negara Indonesia saat ini Tuhan, yang saat ini masih mengalami pandemi Tuhan. Berdoa kiranya situasi ini semakin membaik Tuhan. Kiranya juga Tuhan yang memberkati pemerintah maupun tenaga-tenaga medis yang berusaha mengupayakan agar pandemi ini bisa diatasi ya Tuhan, dan bisa berakhir. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini Tuhan, khusus yang ada di Indonesia saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kiranya pelayan-pelayan yang ada di gereja ini Tuhan berkati, Tuhan yang pelihara mereka dalam setiap pelayanan mereka yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan yang kami sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, yang kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat pagi